Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 18, Jasa kebajikan dari turut bersukacita. Sinvasyang Sutra Teratai, episode 1630. Menyebarkan dharma sejati, mendatangkan jasa kebajikan besar. Berdana dalam bentuk ketidakgentaran, abhiyadana, adalah semua makhluk adalah rakus terhadap kehidupan dan takut akan kematian. Dengan menegakkan sila, melindungi dan menyayangi kehidupan, tanpa niat untuk membunuh atau melukai makhluk lain, membuat semua makhluk bebas dari kegentaran, mampu menenteramkan jiwa raga, dan memperoleh keleluasaan. Berdana dalam bentuk materi atau amisa dana adalah orang yang menegakkan sila tidak akan mengganggu harta benda daripada orang lain. Selain itu, juga dapat mendanakan harta sendiri untuk berbagi kepada orang lain. Berdana dalam bentuk dharma atau dharma dana adalah dapat membabarkan dharma kepada orang lain sehingga tercerahkan olehnya. Saudara sekalian, kita mesti sangat bersungguh hati ketika kita berdana ke orang lain. Ketika berdana, kita mesti amat bersungguh hati menghayati makna dari berdana. Pemberian yang berwujud hingga yang tak berwujud, hingga memasuki ke dalam hati orang. Bagaimana kita bersungguh hati masuk ke kumpulan orang, menenangkan dan memberi perhatian kepada para makhluk. Dalam kehidupan ini, bagaimana kita membantu mereka menyerap dharma ke dalam hati, sehingga mereka dapat memahami kebenaran sejati. Jika mengingat sutra makna tanpa batas, berdana dapat menyelesaikan berbagai kesulitan orang-orang. Setelah berhasil menghapus penderitaan mereka, dilanjutkan dengan membabarkan dharma. Kalimat ini senantiasa saya sebutkan dan berbagi kepada semua orang. Di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, seharusnya kalimat ini sangat kita hayati. Esensi dari sutra makna tanpa batas adalah penjelasan dari sutra teratai. Jika teringat setiap kalimat di dalam sutra makna tanpa batas, ketika kita membahas tentang sutra makna tanpa batas, maka kita dapat menggabungkannya bersama. Terlebih dahulu melihat, berdana dalam bentuk materi atau amisa dana adalah orang yang menegakkan sila tidak akan mengganggu harta benda daripada orang lain. Artinya adalah, kita sebagai orang yang ingin berdana secara tulus, tentunya tahu untuk mengasihi diri sendiri. Orang yang mampu mengasihi diri sendiri akan tahu untuk mencegah kesalahan dan menghentikan kejahatan. Orang yang mencegah kesalahan dan menghentikan kejahatan adalah orang yang menegakkan sila. Terhadap hal yang salah, kita pasti tidak akan melakukannya. Lingkungan memaksakan kita. Jika demikian, bagaimana kita menghadapinya? Kita pasti akan menggunakan kebaikan, bukan membalas kejahatan dengan kejahatan. Mencegah kesalahan dan menghentikan kejahatan. Menghentikan kejahatan dan mencegah kesalahan merupakan tindakan kita. Kita pasti tidak akan melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Ini adalah orang yang menegakkan sila. Orang yang menegakkan sila seperti ini, dia baru dapat merelakan kekayaan, masuk ke kerumunan orang tanpa ternodai. Orang seperti ini tidak akan mengganggu harta benda dari orang lain. Tidak hanya berada di kerumunan orang banyak untuk bersumbangsi, dia juga tidak akan menyinggung orang lain demi keuntungannya sendiri. Baik profesi mereka adalah pendidik, petani, pekerja, atau pengusaha. Dalam melakukan sesuatu, mereka tidak akan pernah mengambil keuntungan dari orang lain. Seharusnya, tidak akan mengganggu harta benda dari orang lain. Jika bukan milik kita, maka tidak akan menjadi milik kita. Tidak seharusnya kita peroleh, maka kita tidak boleh merampas apa yang dimiliki orang lain. Maka, berdana dalam bentuk materi atau amisa dana adalah orang yang menegakkan sila tidak akan mengganggu harta benda daripada orang lain. Selain itu, juga dapat mendanakan harta sendiri untuk berbagi kepada orang lain. Bukan hanya tidak merampas milik orang lain, juga berbagi harta sendiri kepada orang lain.
Jika saya memilikinya, semua orang juga seharusnya memilikinya. Jika saya dapat menikmatinya, semua orang juga dapat menikmatinya bersama. Seharusnya tidak ada perbedaan antara miskin dan kaya. Semua orang dapat menikmatinya bersama. Dengan demikian, masyarakat bisa damai dan harmonis. Ini disebut berdana dalam bentuk materi. Masih ada berdana dalam bentuk dharma. Berdana dalam bentuk dharma atau dharma dana adalah dapat membabarkan dharma kepada orang lain sehingga tercerahkan olehnya. Oleh itu, kita tidak hanya melakukan hal baik. Setelah kita mendengar dharma, kita masih harus menjadi orang yang mengajarkan dharma. Semoga dharma kita dapat berbagi dengan semua orang. Berharap kita semua tahu, dan semua orang juga tahu. Kita dapat menghayati prinsip kebenaran dharma. Semua orang juga bisa demikian. Ini disebut berdana dalam bentuk dharma. Yang terpenting, selain berdana dalam bentuk materi atau amisa dana, berdana dalam bentuk dharma atau dharma dana, kita juga harus berdana dalam bentuk ketidakgentaran kepada semua makhluk. Karena kita telah berdana dalam bentuk materi dan juga tidak menyerang orang lain. Bahkan kita masih bersama semua orang, menikmati kebahagiaan bersama atas segala yang dimiliki. Maka harus menenangkan batin mereka, menyelesaikan permasalahan mereka. Selanjutnya, setelah berhasil menghapus penderitaan mereka, dilanjutkan dengan membabarkan dharma, hingga sampai berdana dalam bentuk ketidakgentaran atau abhiyadana terhadap semua makhluk, agar semua makhluk merasa tentram dan leluasa. Sebelumnya kita membicarakan tentang 8 pembebasan atau asta wimoksa yang membawa pada pemadaman sepenuhnya atau niroda samapati. Kita sendiri terbebaskan, juga ingin setiap orang terbebaskan. Dan bukan, saya hanya memperlakukan manusia seperti ini. Kita harus memperlakukan semua makhluk dengan sama. Setelah berdana untuknya, dia masih dapat lebih dekat dengan kita, menjinakkan semua makhluk. Dia tahu kita tidak akan menyakitinya. Dia masih dapat lebih mendekat lagi. Ini adalah berdana dalam bentuk ketidakgentaran. Kita dapat mendekatinya, dia pun dapat dekat dengan kita. Karena kita tahu, semua makhluk adalah rakus terhadap kehidupan dan takut akan kematian. Menempatkan diri pada posisi orang lain, para makhluk memang pada dasarnya seperti ini. Jika kita dapat menempatkan diri kita pada posisi orang lain, memahami bahwa semua makhluk adalah rakus terhadap kehidupan, bahkan seekor ulat sekalipun, seekor semut juga demikian. Sekiranya kita dapat menghayatinya seperti ini, menghayati prinsip kebenaran besar ini, jadi kita berlindung pada Buddha, mampu memahami dan menghayati jalan agung. Harus mengetahui prinsip kebenaran, yaitu harus memahami dengan tuntas segala sesuatu. Kita tahu harus melepaskan makhluk hidup, harus melindungi makhluk hidup. Namun kita hendak melindungi makhluk hidup, maka kita harus memahami jiwa kehidupan. Jiwa kehidupan para makhluk, walaupun itu sangat kecil sekali, kita juga harus menghayati dan memahaminya. Mereka rakus terhadap kehidupan dan takut akan kematian. Sangat menjaga jiwa kehidupan mereka sendiri. Prinsip kebenaran ini kita juga harus sangat memahaminya. Terlebih lagi, kita harus menjadi seseorang yang menegakkan sila, melindungi dan menyayangi kehidupan. Kita perlu memahami lebih jauh tentang kehidupan pada makhluk hidup. Setiap orang, setiap spesies adalah sama, berjuang untuk hidup, takut akan kematian. Semua jenis makhluk hidup adalah sama. Jadi, dikarenakan kita tidak mempunyai maksud untuk membunuh semua makhluk, maka dapat membuat semua makhluk bebas dari kegentaran. Manusia takut pada serangga, serangga takut pada manusia. Manusia takut pada harimau dan singa. Sebenarnya, binatang buas seperti harimau dan singa takut pada manusia. Mengapa ular menggigit orang ketika mereka melihatnya? Karena ia takut orang memukulnya. Sama juga karena untuk mencegah diri sendiri, melindungi diri sendiri, semua jenis makhluk hidup juga sama.
Kita harus bagaimana melakukan sampai tidak ada niat untuk membunuh? Tidak ada niat untuk membunuh, bahkan tidak ada sedikit pun maksud hati tersebut. Ini adalah ketulusan yang berasal dari dalam batin, terhadap jiwa kehidupan makhluk hidup. Jadi, membuat semua makhluk bebas dari kegentaran. Di dunia ini, baik di antara manusia, maupun antara manusia dengan semua makhluk hidup lainnya, seringkali muncul pikiran seperti ini. Ketika melihat sesuatu, kita langsung ingin membunuhnya. Karena kita takut, sehingga kita membunuhnya. Semakin banyak kita membunuh, semakin takut makhluk lain pada kita. Sehingga mereka akan menyerang balik. Hal ini terciptanya kondisi kehidupan, di mana kita menjaga diri dari satu sama lain, untuk melindungi hidup kita sendiri, dengan cara menyerang kehidupan makhluk lain. Jadi, inilah makhluk hidup, termasuk manusia, yang memiliki kondisi batin yang sama, di mana mereka takut satu sama lain, karena saya melihatmu takut, sehingga saya ingin membunuhmu. Mereka takut pada kita karena mereka takut kita membunuhnya. Oleh karena itu, mereka membunuh kita terlebih dahulu. Inilah yang disebut kondisi kehidupan. Kita saling menyakiti satu sama lain, semua karena didorong oleh rasa takut akan saling menyakiti. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa membuat semua makhluk hidup tidak takut satu sama lain? Anda tidak takut kepada saya juga tidak takut kepada Anda. Kamu ingin dekat denganku, saya juga ingin dekat denganmu. Saling berinteraksi, saling mencintai, dan menghargai satu sama lain. Ini akan membuat semua makhluk bebas dari kegentaran, mampu menenteramkan jiwa raga dan memperoleh keleluasaan. Ini adalah memiliki hati yang bebas dari rasa takut. Juga adalah berdana dalam bentuk ketidakgentaran atau abaya dana. Jika kita mampu memperbaiki situasi ini di antara satu sama lain tanpa menyakiti dan saling mengasihi, ini akan membuat ekologi alam secara alamiah menjadi damai. Tentu saja, untuk mencapai kondisi batin seperti ini, sebenarnya tidaklah mudah. Ketika melihat nyamuk yang datang, kita mengusirnya pergi begitu saja. Namun dia masih saja datang mengganggu kita. Berdengung nging-nging, ia masih saja tetap saja berada di sekitar kita. Lalu jika pada saat itu menggigit, selalu ada satu pikiran yang terlintas. Yang terlintas itu, dalam waktu yang sangat singkat, tanganmu secara alamiah bukannya mengusirnya lagi, namun malah memukulnya. Ini ketidaksabaran. Sudah tidak adanya kesabaran lagi. Juga takut akan digigit olehnya. Lalu bagaimana kita mampu memupuk hati kita sendiri, mencapai pada tingkat kesabaran untuk menahan gangguan serta mampu mempertahankan cinta kasih? Ini sangatlah tidak mudah. Namun inilah yang disebut melatih diri. Pelatihan diri seperti ini memang tidak mudah. Jika kita ingin mencapai kesadaran bahwa orang lain dan kita adalah setara, juga makhluk lain dan kita adalah juga setara, ini benar-benar tidak mudah. Namun, ada cara untuk mencegahnya. Banyaknya nyamuk dan serangga adalah karena kebersihan yang buruk. Muncul karena lingkungan yang tidak sehat dan sanitasi yang buruk, yang kemudian menyebabkan gangguan bagi kita. Dan kemudian sebuah pikiran tiba-tiba muncul. Kita dengan mudah akan menyerang dengan tangan. Semua ini disebabkan oleh lingkungan luar. Mengapa hewan-hewan ini begitu banyak sekarang? Karena manusia menikmati makanan yang melimpah. Jika kita memberikan mereka ekosistem yang alami, tidak akan ada banyak hal yang mengganggu manusia. Intinya, kita harus memulai dari berdana dalam bentuk materi dan berdana dalam bentuk dharma. Kita harus mempertimbangkan dan memupuk untuk berdana dalam bentuk ketidakgentaran. Kita harus bersungguh hati menghubungkan semua hal ini. Karena dalam ajaran Buddha, kita juga diajarkan hal yang sama, yaitu kita harus mengasihi semua makhluk hidup. Oleh karena itu, kita harus benar-benar memahaminya. Naskah sutra sebelumnya, Buddha Sakyamuni sudah dengan Bodhisattva Maitreya menjelaskan tentang jasa kebajikan dari turut bersukacita. Ikut bersukacita bukan hanya turut berbahagia saja,
namun juga bisa ikut melakukannya. Setelah itu, Buddha takut Bodhisattva Maitreya masih belum begitu jelas. Bodhisattva Maitreya juga ingin lebih dalam memahami. Sang Buddha masih harus menjawabnya lebih detail. Bagian naskah sutra selanjutnya, Bodhisattva Maitreya kembali meminta pengajaran dari Buddha, karena beliau akan mencapai kebudaan di masa depan. Saat ini, para makhluk di dunia ini, beliau harus jaga dengan baik. Beliau mau menjalin jodoh yang baik dengan para makhluk. Memahami bahwa Dharma mau disebarkan, masih memerlukan waktu yang sangat panjang. Namun mulai saat ini, dia harus memahami ajaran yang diajarkan Sang Buddha untuk orang-orang di masa sekarang. Karena sekarang dia harus bersiap untuk mengambil alih. Walaupun waktu masih sangat panjang, namun pekerjaan ambil alih ini, kita manusia juga sama. Harus bagaimana menjalankan misi ini, dan ada persiapan untuk serah terima. Oleh karena itu, hal yang tidak kita pahami harus segera kita tanyakan. Orang yang akan menyerahkan tugasnya saat ini harus segera mengajarkan kepada orang baru. Pada waktu ini, serah terima harus dilakukan dengan baik. Jadi, Bodhisattva Maitreya akan mencapai kebudayaan di masa depan. Saat ini, dia harus memohon setiap ajaran demi diajarkan kepada semua makhluk, agar mereka dapat menyebarkan Dharma. Mereka akan memiliki pemahaman yang lebih jelas. Jadi, Bodhisattva Maitreya mendengar ajaran Sang Buddha yang halus dan rumit tentang bagaimana cara memperoleh jasa kebajikan dan bagaimana cara membedakan jasa kebajikan. Bahkan jika Sang Buddha sudah menjawab pertanyaan satu persatu, Bodhisattva Maitreya masih bertanya lebih rinci. Jadi, dia berkata, "Bagawan, jasa kebajikan dari orang ini adalah sangat banyak." Karena Sang Buddha telah bertanya, "Apakah ini banyak atau tidak?" Bodhisattva Maitreya berkata, "Sangat banyak. Mereka telah bersumbangsi dengan sangat banyak, sehingga mereka memiliki jasa kebajikan yang tak terbatas. Jadi, bagaimana menurut pendapatmu? Jasa kebajikan yang diperoleh oleh dermawan besar ini, apakah banyak atau tidak?" Maitreya menjawab pada Buddha, "Bagawan, jasa kebajikan dari orang ini adalah sangat banyak, tak terhingga dan tak terbatas. Sekalipun dermawan ini hanya memberikan kepada para makhluk segala peralatan yang menyenangkan, jasa kebajikannya sudah tak terhingga. Apalagi sekiranya dapat membuat mereka mencapai buah kearahatan." Sutra Teratai Bab 18, Jasa Kebajikan dari Turut Bersukacita. Sekalipun dermawan ini, orang yang bersumbangsih, yang melakukan jasa kebajikan, hanya memberikan kepada para makhluk segala peralatan yang menyenangkan, jasa kebajikan adalah tak terhingga. Apalagi sekiranya dapat membuat mereka mencapai buah kearhatan. Jika kamu dapat memberi kepada makhluk-makhluk biasa, membuat mereka merasa tenang, memberi mereka lebih dari yang mereka butuhkan, sehingga hidup mereka tanpa kekhawatiran, segala peralatan yang menyenangkan, jasa kebajikan ini sudah sangat banyak. Apalagi mampu membuat seseorang mencapai buah kearhatan, jasa kebajikan ini akan lebih besar. Ini adalah jawaban Bodhisattva Maitreya kepada Buddha. Karena sebelumnya telah dikatakan bahwa seorang arahat dengan 4 tingkat pencapaian telah memperoleh Dharma, segala ajaran, Buddha menjelaskan Dharma kepada mereka. Mereka telah memperoleh segala yang seharusnya diperoleh. Sudah mencapai tingkatan tak perlu pelatihan lanjut. Semua ajaran kendaraan kecil yang perlu dipelajari telah selesai dipelajari. Arahat dengan 4 tingkat pencapaian juga merupakan ladang berkah dalam kehidupan manusia, karena mereka sangat berdedikasi dalam membina diri, telah menghilangkan kotoran batin, memahami Dharma dengan jelas, mengerti kebenaran tentang penderitaan serta penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lemapnya penderitaan. Mereka memahami dengan jelas bagaimana mereka datang dan pergi dalam kehidupan. Sekarang hanya ada satu hal yang kurang,
yaitu 6 paramita dan segala prakteknya. Mereka harus lebih tekun. Jika mereka dapat membuat makhluk lain mencapai buah kearhatan, maka jasa kebajikan yang diperoleh sudah tidak sedikit, bahkan tidak terhingga. Buddha kemudian menjelaskan hal ini lebih rinci kepada Bodhisattva Maitreya. Buddha berkata kepada Maitreya, "Aku sekarang akan menjelaskannya padamu." Orang ini memberikan segala peralatan yang menyenangkan kepada para makhluk pada 4 juta koti asamkheya dunia. Kemudian membuat dalam 6 alam tumimba lahir memperoleh buah kearhatan. Akan tetapi, jasa kebajikan yang diperolehnya tidak akan mampu menyamai jasa kebajikan daripada orang ke-50. Sutra Teratai Bab 18, Jasa Kebajikan dari Turut Bersukacita. Menyampaikannya kepada kalian lebih jelas lagi, orang-orang yang memberi dana ini berdana kepada makhluk di 4 juta koti asamkheya dunia, para makhluk di 6 alam tumimba lahir yang demikian besar, tidak hanya menyelamatkan manusia. 6 alam tumimba lahir adalah para makhluk di 6 alam kehidupan. Telah memberi dana secara meluas, juga membantu mereka memperoleh buah kearhatan. Jasa kebajikan ini sungguh sangatlah besar. Secara rinci menjelaskan seberapa banyak pun jasa kebajikan dari dermawan ini tidak akan mampu menyamai sebagian kecil daripada jasa kebajikan dari turut bersukacitanya orang ke-50. Ini adalah hendak kembali menjelaskan dengan rinci kepada kita. Setiap dermawan ini bisa memberi kepada semua di alam para makhluk. Yang bisa diberikan di alam para makhluk, dia telah memberikannya. Dermawan besar ini, jasa kebajikan yang diperoleh sebenarnya ada berapa banyak? Harus membabarkan kembali secara rinci. Jika berbicara tentang semua jasa kebajikan ini, tidak akan mampu menyamai orang ke-50. Orang yang membabarkan dharma ini, orang ke-50. Yang dikatakan orang ke-50 adalah secara lurus, satu generasi demi satu generasi. Generasi ini mewariskan ke generasi berikutnya. Generasi ini kemudian mewariskan ke generasi kedua. Generasi kedua mewariskan ke generasi ketiga. Generasi demi generasi terus mewariskan. Diwariskan sampai orang generasi ke-50. Jadi dinamakan orang ke-50. Ini sungguh sangat tidak mudah. Apa yang dikerjakan orang di satu generasi kedua belum tentu meyakini. Bisa melihat orang saat dilantik. Mereka menceritakan, "Ini adalah anak saya dan menantu perempuan saya, datang untuk dilantik." Bukan ini saja, masih ada anak perempuan saya dan menantu laki-laki saya. Bukan ini saja, cucu saya dan anak dari cucu. Mereka semua adalah orang yang saya bimbing. Satu keluarga ini ada anak, ada cucu. Cucu sudah akan menggendong anak. Ini sudah 3 generasi. 3 generasi ini bukan hanya mengakui dan meyakini Dharma, mereka juga menerimanya. Ini sudah merupakan orang dari 3 generasi. Tetapi, ada beberapa sudah tidak bisa menerimanya pada generasi kedua. 3 generasi yang dapat kita lihat sekarang, bahkan anak kecil yang digendongnya, juga diharapkan anak kecil yang digendong ini kelak berada di keluarga dengan atmosfer yang demikian, dapat tumbuh besar dan menerima Dharma. Dengan demikian, dari generasi ke generasi, tidak hanya menerima, tetapi juga memahami cara melakukannya. Tidak hanya memahami cara melakukannya, tetapi juga bersedia mendengarkan. Mendengarkan dengan sukacita dan sepenuh hati, serta dapat berbagi Dharma kepada orang lain. Mengajarkan orang untuk melakukannya, melihat orang lain berbuat, melakukannya sendiri. Mengajarkan orang lain melakukan, dan melakukan bersama dengan orang lain. Seperti ini telah dibimbing, sedang dibimbing dan belum dibimbing. Telah berhasil dalam pencapaian, sedang dalam proses pencapaian, dan belum berhasil dalam pencapaian. Demikian, generasi ke generasi, bagaimana cara untuk membimbing, bagaimana cara untuk lanjut memupuk mereka. Jasa kebajikan dari turut bersukacita ini sebelumnya dikatakan menyelamatkan begitu banyak orang.
6 alam kehidupan semuanya telah diselamatkan. Dermawan besar ini mempunyai berkah, juga membuat para makhluk mencapai buah kearhatan. Tetapi orang ke-50 itu dapat mendengar dharma, membabarkan dharma, dan mewariskan dharma. Dapat mewariskan dari generasi ke generasi. Dermawan besar itu tidak sebanding dengan orang ke-50 ini. Ini menunjukkan bahwa dalam Sutra Teratai, orang yang mendengarkan dharma, orang yang mengajarkan dharma, dan orang yang mewariskan dharma adalah sangat penting. Di awal bab Guru Dharma, Sang Buddha merekrut orang demi dharma, menghimbau dan merekrut para bodhisatwa untuk membangkitkan tekad. Dapat dilihat bahwa ajaran kendaraan besar harus diwariskan dari generasi ke generasi dan dari kehidupan ke kehidupan. Kalau tidak, hanya satu kehidupan saja, ia akan berlalu dengan cepat. Menggunakan harta benda untuk berdana seperti ini hanya mampu menolong penderitaan dalam satu masa kehidupan saja, maka tidak mampu menyamai besarnya jasa kebajikan dari mendengarkan dharma menakjubkan. Setelah mendengarkan satu syair, mampu meyakini dan memahami dengan batin mendalam, lalu menyebarkan dharma sejati. Menggunakan harta benda untuk berdana seperti ini hanya mampu menolong penderitaan dalam satu masa kehidupan saja. Kita mendanakan harta benda untuk mereka hanya dapat menyelesaikan penderitaan mereka dalam satu kehidupan. Ini tidak setara dengan mendengarkan dharma. Mendengarkan dharma yang menakjubkan. Mendengarkan satu syair mampu meyakini dan memahami dengan batin mendalam. Jika kita ingin berdana, kita harus terlebih dahulu mendengar dharma. Dharma ini tentang mengapa kita harus berdana. Saat berdana, kita harus mencapai 3 aspek dari berdana adalah kosong. Jika semua orang memahami metode ini, mampu meyakini dan memahami dengan batin mendalam, kita sering mendengar, mengapa Anda harus begitu susah mengerjakannya? Karena master yang mengatakannya. Karena master yang mengatakannya, maka kalian mengerjakannya dengan susah payah? Apa yang master katakan tidak salah, menyuruh kita melakukannya. Lakukan saja hal yang benar. Mereka begitu mudah memahaminya. Mereka percaya apa yang master katakan. Lakukan saja hal yang benar untuk dilakukan. Benar. Dharma yang benar, maka lakukan saja. Apabila kalian bisa langsung memahaminya, memahami prinsip kebenaran demikian, ada begitu banyak orang yang menderita. Bagaimana kita bisa membantu orang-orang ini? Jika kita tidak mempraktekannya dalam tindakan nyata, sebagaimana Anda mendengarkan dharma, hanyalah sekedar mendengarkan saja, dan lewat begitu saja. Jadi jika mendengarkan dharma, mendengarkan satu syair atau bait, mampu meyakini dan memahami dengan batin mendalam, saya sering mengatakan 6 kata ini. Demi ajaran Buddha, demi semua makhluk. Mewakili rasa meyakini dan memahami dengan batin mendalam. Sungguh, kita tidak bisa mengetahui segalanya. Ada banyak tulisan tentang ajaran Buddha. Saya tidak bisa membaca semuanya. Waktunya selalu tidak pernah cukup. Bagaimana supaya ajaran Buddha bisa diakui oleh orang-orang? Bisa melihat ajaran Buddha diterapkan di dunia, bukan hanya untuk dilihat orang-orang. Oh, ajaran Buddha ternyata seperti ini. Bukan, tampak yang luar yang kita lihat. Di dalamnya terdapat potensi dari prinsip kebenaran, yaitu potensi energi baik yang kita gunakan. Jadi, Buddha Dharma sangat berguna untuk manusia. Itulah kenapa kita harus membantu orang lain mengenal Dharma. Pertama, kita harus membantu orang lain menyadari bahwa inilah ajaran Buddha. Ini adalah Yayasan Buddha Suci. Jika kita tidak berkomunikasi dengan mereka, mereka mungkin tidak akan tahu kata ajaran Buddha. Pertama, kita harus membantu mereka melihat ajaran Buddha dan Yayasan Buddha Suci. Oleh karena itu, ketika berdana dan bersumbangsi, maka kita memiliki jasa kebajikan. Pertama, mengembangkan narasi terlebih dahulu, membuat mereka tahu bahwa yang membantu mereka adalah ajaran Buddha, sehingga
yang perlu kita lakukan terlebih dahulu kepada para makhluk adalah mengumpulkan orang-orang. Sekarang ajaran Buddha tersebar di banyak negara. Kelompok negara tersebut belum pernah mendengar ajaran Buddha, tidak mengetahui bahwa dunia ini masih memiliki agama yang demikian. Ajaran Buddha membawa cinta kasih, mengikuti kebutuhan para makhluk ketika mereka sangat membutuhkannya. Kita pergi untuk memberi ketenangan kepada tubuh dan memberi ketenangan pada kehidupannya. Pada saat ini, membuat dia menghayati, ternyata agama ini memberi pertolongan terhadap orang banyak. Inilah waktunya memahami dan meyakini dengan batin yang mendalam. Demi ajaran Buddha dan demi semua makhluk, selalu mencari cara supaya Buddha, Dharma, dan orang banyak dapat berhubungan. Setelah mendengar satu syair, mampu meyakini dan memahami dengan batin mendalam. Sangatlah penting. Oleh karena itu, mewariskan Dharma sejati memiliki jasa kebajikan yang sangat besar. Tidak boleh merusak reputasi ajaran Buddha dan masih mampu untuk menunjukkan pentingnya ajaran Buddha terhadap manusia. Inilah orang yang menyebarluaskan Dharma dengan benar dan tepat. Sang Buddha mengajarkan ajaran Bodhisattva. Berharap kita mengerti bagaimana menjalani jalan Bodhisattva. Bukan hanya jalan mempraktekkan dalam tindakan nyata, tetapi mampu berbagi dengan semua orang. Beginilah kita melakukannya. Seperti banjir besar di Myanmar tahun 2018, ada sebagian ladang yang terendam lebih dari 2 bulan, dan semua tanaman rusak total. Mereka, para petani tersebut mengambil pinjaman dengan suku bunga yang tinggi untuk membeli benih dan menaburnya. Mereka sudah terlilit hutang, berharap padinya bisa dipanen, hutangnya bisa dilunasi, dan keluarganya bisa diberi makan tanpa kelaparan. Namun air hujan ini terus menghanyutkan padi mereka. Semua tanaman rusak. Bagi orang-orang Malang ini, hal ini bagaikan bencana demi bencana. Melihat ladang-ladang mereka terlantar dan mendengar kisah-kisah memilukan mereka tentang hutang dan tidak adanya makanan untuk dimakan. Lalu bertanya kepada mereka, "Apa yang akan kalian lakukan? Semua nasi dan benih padi kalian sudah dimakan habis. Selanjutnya apa yang akan kalian lakukan?" "Oh, jika kami punya biskuit, kami makan biskuit. Jika biskuit kalian semua sudah dimakan habis, biskuit sudah dimakan habis. Jadi kalian bagaimana?" "Saya minum air saja sudah cukup." Orang tua itu berkata dengan suara yang begitu tak berdaya. Namun dia tidak berani berharap. Di dunia ini ada banyak orang yang bisa membantu mereka, karena mereka sudah lama hidup seperti ini. Semua orang miskin, semua orang untuk menjaga diri sendiri saja tidak sanggup. Bagaimana mampu untuk membantu yang lain lagi? Jadi, hal ini sangat membuat hati kita pedih dan tak berdaya. Kondisi iklim dan cuaca sedemikian rupa, terjadi hujan lebat hingga banjir selama lebih dari 2 bulan. Ketika saya mendengar dari Bodhisattva Malaysia, relawan Seci, dia mengatakan bahwa ketika dia pergi ke tempat itu, dia harus pergi ke atas rumah mereka. Rumah mereka adalah rumah yang ditinggikan dan tidak ada dinding, tanpa dinding dan tanpa atap. Tapi begitulah mereka tinggal dengan kondisi tersebut. Ketika dia hendak naik ke atas rumah, dia sangat khawatir. Apa yang akan terjadi jika rumahnya runtuh ketika saya naik? Ketika dia turun, seorang nenek melihat bahwa dia begitu tulus dan baik hati. Dia, nenek, tanpa meminta apapun, memegang tangan Bodhisattva ini, relawan komite ini, dan enggan melepaskannya, lalu terus mengusap tangan relawan. Relawan berkata, "Nenek, mengapa kamu memegangku begitu erat?" Dia berkata, "Rasanya menyenangkan memegangmu. Kami belum pernah melihat orang segemuk kamu di sini. Mengusap tanganmu sangat menyenangkan." Dengan begini saja nenek sudah puas. Mereka di sana semuanya sangat kurus. Belum pernah terlihat orang yang gemuk seperti ini. Sebenarnya gemuk yang dia maksud di sini juga hanya dianggap sedang. Namun di Myanmar, mereka merasa memegang sepasang tangan ini bukan terasa tulang tetapi tangan yang ada dagingnya.
Nenek menggenggam erat dia, terus-menerus mengelusnya. Lihatlah, tidak pernah melihat orang yang datang dari luar, yang menunjukkan ekspresi yang begitu hangat untuk memperhatikan mereka. Mereka berkata, "Kami tidak tahu bahwa kalian bisa membantu kami. Namun kalian datang menjenguk kami sudah sangat berpuas hati. Kalian rela mendengarkan kami, ketika kami tidak tahu kemana harus berkeluh kesah. Kami sudah sangat bersuka cita." Sehingga mereka mendengar sangat-sangat banyak. Terdengar cerita mereka sangat memilukan hati. Namun saya sangat kagum terhadap mereka. Berikutnya naskah sutra ini, Buddha akan menjelaskan dengan sangat detail. Maka, Buddha berkata kepada Maitreya, "Aku sekarang akan menjelaskannya padamu." Buddha ingin mengungkapkan dharma yang dibabarkannya pada masa lampau dan sekarang. Makanya dikatakan, "Aku sekarang akan menjelaskannya." Ini telah mengungkapkan dharma yang dulu pernah dibabarkan Buddha sampai pada saat ini akan dijabarkan kepada semuanya. Di masa dulu, mengatakan tentang menyelamatkan para makhluk di 6 alam kehidupan untuk waktu yang sangat panjang, selalu membandingkan jasa kebajikan ini dengan menyebarkan dharma. Mendengar dan menyebarkan dharma. Dharma sejati harus disebarkan. Pahala kebajikan ini dibandingkan, ini disebut menjelaskannya. Oleh itu, orang ini memberikan segala peralatan yang menyenangkan kepada para makhluk pada 4 juta koti asamkhya dunia. 4 juta koti adalah perumpamaan untuk 4 jenis kelahiran. Setiap jenis makhluk masing-masing memiliki satu dunia tersendiri. 4 juta koti adalah perumpamaan dari 4 jenis kelahiran. Semuanya digabung menjadi satu. Kelahiran melalui telur, kandungan, kelembaban, dan kelahiran secara spontan. Apabila semua makhluk hidup dan berjiwa ini digabungkan, akan menjadi 4 juta koti. Setiap jenis makhluk memiliki dunia mereka sendiri. 4 juta koti ini sangat banyak dan memiliki dunia yang berbeda-beda. Dunia makhluk hidup ini, kita hendaknya memberi bantuan dan mengasihi mereka, sehingga dapat melindungi jiwa kehidupan mereka. Sehingga, tadi dikatakan, berdana dalam bentuk materi dan dharma. Apabila kita dapat berdana dalam bentuk ketidakgentaran, kita dapat membantu 4 juta koti. Kelahiran melalui kandungan, kelahiran secara spontan, dan lain sebagainya. 4 jenis kelahiran ini memiliki jumlah kehidupan yang tak terhitung. Mereka tidak takut kepada kita juga tidak takut kepada mereka. Berdana dalam bentuk ketidakgentaran ini adalah bentuk 3 pemberian secara setara. Oleh karena itu, dalam 4 jenis kelahiran, sekarang kita dapat melihatnya. Kelahiran melalui kandungan, telur, kelembaban, dan kelahiran secara spontan. Kita semua sudah mengetahuinya sekarang. Apalagi kehidupan di 6 alam kehidupan. Alam dewa, manusia, neraka, setan kelaparan, hewan, dan juga alam asura. Ini adalah makhluk-makhluk dari 6 alam tumimba lahir ini. Kemudian membuat dalam 6 alam tumimba lahir memperoleh buah kearhatan. Memberikan moral kebajikannya dari 6 paramita kepada para makhluk dalam 6 alam tumimba lahir. Kemudian membuat para makhluk itu merealisasikan buah kesucian keempat, kearhatan, untuk meneruskan jiwa kebijaksanaan dari Buddha. Kita telah memberikan bantuan kepada makhluk-makhluk ini, namun hanya menyelamatkan mereka sementara waktu atau satu kehidupan saja. Tidak cukup, masih harus, setelah berhasil menghapus penderitaan mereka, dilanjutkan dengan membabarkan dharma. Sutra Makna Tanpa Batas mengatakan demikian. Kita hendaknya membantu semua makhluk untuk mendengarkan dharma, sehingga mereka dapat memasuki 4 buah kearhatan. Meneruskan jiwa kebijaksanaan dari Buddha. 4 buah kearhatan dapat dicapai seperti ini, dan kita dapat meneruskan jiwa kebijaksanaan. Jasa kebajikan yang diperolehnya adalah ditambah dengan 3 jenis berdana di atas,
berdana dalam bentuk materi, berdana dalam bentuk dharma, dan berdana dalam bentuk ketidakgentaran adalah jasa kebajikan yang diperolehnya. Sehingga jasa kebajikan yang diperoleh ditambah dengan berdana dalam bentuk materi, berdana dalam bentuk dharma, dua jasa kebajikan ini ditambah juga berdana dalam bentuk ketidakgentaran. Jika bisa demikian, inilah jasa kebajikan. Berdana dalam bentuk materi, orang yang menegakkan sila tidak akan mengganggu harta benda daripada orang lain. Rangkuman sebelumnya juga telah disampaikan, sehingga masih bisa berbagi dengan orang lain. Bagaimana dengan berdana dalam bentuk dharma? Dapat membabarkan dharma kepada orang lain, bisa membuat semua orang memahami dan menyadari seperti kita. Orang yang memahami ajaran Buddha dan prinsip kebenaran, sehingga kita sebagai pendengar dharma juga harus belajar menjadi pembabar dharma. Berdana dalam bentuk ketidakgentaran adalah semua makhluk adalah takut akan kematian. Kita harus bisa memahami semuanya rakus terhadap kehidupan dan takut akan kematian. Sehingga kita yang menegakkan sila tiada niat untuk membunuh atau melukai makhluk lain. Juga membuat para makhluk, membuat mereka tidak gentar. Kita harus membuat orang lain memahami ada tempat bersandar dan batin yang penuh ketidakgentaran. Ini baru benar-benar mempelajari ajaran Buddha. Berdana dalam bentuk materi atau amisa dana adalah orang yang menegakkan sila tidak akan mengganggu harta benda daripada orang lain. Selain itu juga dapat mendanakan harta sendiri. Berdana dalam bentuk dharma atau dharma dana adalah dapat membabarkan dharma kepada orang lain sehingga orang tersebut tercerahkan dan mencapai jalan. Berdana dalam bentuk ketidakgentaran atau abaya dana adalah semua makhluk adalah takut akan kematian. Orang yang menegakkan sila tiada niat untuk membunuh atau melukai makhluk lain, serta membuat semua makhluk bebas dari kegentaran. Mempelajari ajaran Buddha dan menegakkan sila, serta bisa menerima ajaran Buddha. Setelah menerima, kita mewariskan dharma sejati. Ajaran besar dan kecil, semuanya dipahami dengan jelas. Ini yang harus benar-benar kita pelajari, sehingga sangat banyak membantu banyak makhluk. Tidak sebanding dengan mewariskan dharma, sampai pada generasi ke-50. Sehingga harus bersungguh hati. Jika kita tidak bersungguh hati dalam dharma, bagaimana bisa terjun ke masyarakat untuk mencapai jiwa kebijaksanaan? Untuk meneruskan jiwa kebijaksanaan, sehingga berharap semua orang senantiasa lebih bersungguh hati.